beres bekerja dan cari uang, saya bersama kawan-kawan dari Tasik, pastinya bersama si Lutfi, si Amar sang pemeran drama, ada juga Anggi dari Garut, si Teh Dini yang sempat naik bareng ke Sindoro sebelumnya, dan juga kerabat saya si Elis. Sebetulnya kita semua sudah menunggu dari sore, namun rombongan baru sampai ke Tasik pada waktu tengah malam. Waduh, waktu Indonesia baru dak pisan ieu mah euy. Kali ini kita akan berangkat bersama kawan-kawan dari Edelweiss yang tentunya dikapteni oleh seorang Lord Ayi Sutaria Sutaryadi. Si Sukar bertanya namun jarang mandi. WKWKWK. Pukul setengah 12 malam kita semua berangkat menuju Wonosobo. Kenapa Wonosobo? Karena rencananya kita akan mendaki Gunung Sumbing sekaligus melengkapi julukan Triple S. Selamatnya sudah, Sindoronya sudah, tinggal Sumbingnya dong. Doa terbaik dari kita semua. Kayak pergi mau Jawa aja lu, baru juga 3 hari. Sampai bertemu kembali. Semoga pendakiannya ke Gunung Sumbing selamat sampai tujuan, panjang umur, sehat selalu. Kita tidak ikut sebagainya, kita bakal ikut ke Rinjani. Sehat selalu, dadah. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam dari Tasik ke Wonosobo, akhirnya kita pun sampai di base camp pendakian Gunung Sumbing. Kali ini kita akan mendaki Gunung Sumbing dengan menggunakan jalur Gajah Mungkur. Base camp Gajah Mungkur sendiri terletak di Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Oh iya, pendakian kali ini juga saya akan naik bersama beberapa kawan yang sudah sempat melakukan pendakian bersama saya sebelumnya, yakni ada si Pak Julpi dari Bandung dan juga si Ahanhan dari Garut. Oke guys, Yuk kumpul sini. orang geus 4 hiji sih dorong geus anggeus. Gimana ini Mang? Di Sumbing. Halo. Gimana Mang? Semoga kita cerah di Sumbing. Kita semua bergegas membawa barang-barang untuk dipacking ulang di base camp dan tentunya juga mengurus registrasi pendakian. By the way, ada beberapa kawan lama saya juga yang sudah menunggu di base camp sejak malam, yakni ada si Damar anak Bekasi yang sempat naik bareng saya ke Pepandayan. Ada juga si Batia dari Kebumen yang sempat bertemu di Gunung Prau sebelumnya. Anggap saja pendakian kali ini merupakan sebuah reunian kecil-kecilan, menyambung silaturahmi yang sudah lama tidak bertemu, bertegur sapa secara langsung. Di base camp ini kita semua rehat sejenak, sarapan pagi sembari memperhatikan penjelasan dari penjaga base camp yang menerangkan tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Gunung Sumbing. Maklum, setiap gunung pasti punya peraturannya masing-masing. Nah, ada peraturan yang cukup unik menurut saya, yakni kita tidak boleh memakai apapun yang berwarna kuning dan juga tidak boleh menyebut kata dingin. Waduh, susah juga ya. Soalnya sebagai orang yang suka naik gunung, kata dingin itu selalu terucap secara tidak sengaja, apalagi kalau cuacanya memang dingin. Penjaga base camp juga menjelaskan bahwa kita tidak boleh buang air kecil maupun besar
dimulai dari titik pintu masuk ke Jamungkur sampai dengan patok Blok M atau di atas area camp terakhir. Untuk perjalanan di jalur Gunung Sumbing Siaga Jamungkur ini jenengan akan melewati Blok A sampai Blok B, ya. Nah, jadi setelah sampai Blok B jangan pernah cari sampai dengan blok selanjutnya, karena blok terakhir itu Blok P di bawah pos 4. Berarti kalau jenengan sudah sampai Blok P, nanti 15 menit lagi sampai dengan pos 4. Nah, setelah sampai pos 4 15 menit lagi sampai ke Puncak Raja Wali, karena puncaknya kita cuman Puncak Raja Wali. Jadi kita nggak ada Puncak Sejati, Puncak Kawah, Puncak Buntu, Kepala Singa, itu kita punya Puncak Raja Wali. Oke. Nah, terus nanti untuk camp area sendiri kita ada di pos 2, pos 2,5 sama pos 3,5. Jadi kalau untuk pos 2 kita tidak rekomendasi, oke? Tolong Pak Leader ingat, oke? Untuk pos 2 kita tidak rekomendasi karena untuk pos 2 sifatnya emergency. Nah, untuk larangannya sendiri dari pintu masuk Gajah Mungkur sampai dengan camp area Kandang Kidang ataupun Blok M, oke? Nah, dilarang buang air kecil, buang air besar, oke? Nah, tolong diingat, ya. Apalagi jenengan ngecamp di situ kayaknya nggak mungkin. Nah, karena larangan dari kita, larangan nomor 1 yang tidak bisa diganggu gugat jenengan ngecamp di pos 3. Sifatnya Gunung Sumbing itu semakin ngeluh jenengan akan semakin berubah. Sugesti jenengan akan semakin kepada keluhan itu. Jenengan semakin ngeluh dingin. Bersama Dewi Strip Gunung Sumbing, kita bersama. Eits, kami tidak langsung berjalan. Berhubung ada ojek yang bisa membawa kami sampai ke pintu rimba atau sekitar jarak 2 jam perjalanan kalau jalan kaki, kami memutuskan untuk naik ojek saja. Bukan karena lemah loh, tapi kita hanya ingin ikut membantu menunjang perekonomian masyarakat sekitar dan juga supaya perjalanan tidak memakan waktu lebih lama. Walah, waktu kok dimakan. Ojek Sumbing mantap. Gimana kesan-kesannya ojek Sumbing? Mantap. Lebih dari Sindoro ya? Bandung. Lebih serem ini. Mantap. Koster darat. Ya, emang. Jadi ojek Sumbing. Kenapa lu ketawa? Lu mau ngelamar ke tukang ojek di sini nggak? Mau. Setelah tiba di pintu rimba, kami benar-benar memulai pendakian dari titik ini. Ketika kami memulai, hari sudah mulai siang. Kebetulan saya berangkat paling belakang bersama si Lutfi, si Elis, si Lord Ayi Sutaria tanpa pakai di ya. Ada juga Ahan-Han, si Damar teman saya waktu di Papandayan. Ada juga kawan-kawan edalis lainnya yaitu Teh Nirna, Teh Sheila, dan juga si Mang Anton serta si Kang Erlan. Si Kahanhan emang selalu terlihat semangat, apalagi sekarang sama seperti saya naik ke Sumbing dalam keadaan mengejar target menuntaskan Triple S Jawa Tengah.
Kita semua berjalan santai menikmati cuaca sejuk yang lumayan membuat tubuh tidak terlalu cepat merasakan lelah. Di Gunung Sumbing Pia Gajah Mungkur ini terdapat beberapa patok bertulisan blok dari mulai A sampai ke patok terakhir di patok blok P. Terdiri dari 4 pos dan rencananya kita akan ngecamp di area camp Watu Talang yang tepatnya berada di atas pos 2. Melihat si Damar yang mulai kecapean, tapi saya tidak kasihan. Saya malah penasaran dan ingin bertanya banyak hal padanya. Insya Allah. Kalau ada uang, enggak. Uang aja tuh. Ini tuh udah ada. Sama orang mana nih sekarang? Bukan. Ya siapa tahu kan dia nonton video ini sekaligus apa yang lo mau ucapin. Nggak mau diomongin sama orang mana? Hah? Oh ya udah berarti lo ucapin aja untuk dia. Cepet dong. Nggak boleh. Kenapa gak boleh? Cukup gua sama dia aja yang tahu. Ya Doanya deh. gak asik. Sekarang udah lewat pos 1. Bentar lagi bakal ngampirin apa sih? Udah pos 1 masih cukup jauh kalau misalkan lewat pos 2. Cuman trek dari pos 1 menuju jalur yang lain kita udah dikasih agak landai. Enak. Elis juga samparingan kayak gitu bebannya, lihat. Karena apa? Karena istirahat bentar kayaknya lebih enak sih. Tapi lebih enak lagi kalau misalkan pakai rokok. seduh dulu. Gak apa-apa kan misalkan ya. Meskipun kita nggak di endorse, tapi ya nggak apa-apa lah. Nutrisari, ayolah Nutrisari. Baik orangnya. Bismillah nanti sari Kita mah baik orangnya. Oksigen dulu. Sekalian sama Nutrisari juga gorengannya ada. boleh. Mau makan nggak? Komplit banget sih bapak ini. Gorengan. Belum lapar. Alis mau? Ini pendakian Sumbing berapa kali sih, Mang? Kalau misalkan Sumbing Gajah Mungkur, ini perdana. Tapi kalau ke Sumbingnya sendiri kurang, kalau nggak salah sih, nggak tahu ke-5 atau ke-6. Kalau Sumbingnya sendiri. Kalau ke Sumbingnya, Kalau- kalau Gajah Mungkurnya baru perdana ini. Tapi kan ini open trip ya. Gue juga kebetulan baru kenal sama mamanya. Kalau misalkan open trip dari kemarin-kemarin Sumbing gimana? Udah pernah apakah emang baru kali ini juga? Untuk bawa orang trip di open trip sih baru 2 kali, ini kali kedua. Tapi untuk kalau misalkan bawa orang kayak private 3 kali. Pertama kesini tuh jalan sama temen berdua, 2-3 kali, 2-3-4 ber-7 lah, 5-6 bawa orang yang lumayan cukup banyak sih. Tapi kalau open trip enak ya? Enak loh kalau open trip enak. Justru kalau misalkan ikut open trip enak. Enaknya ketika kita makan udah disediain, tenda udah gak usah bawa. Jadi kalau misalkan kalian juga mau ikut open trip, gak usah ribet-ribet bawa banyak-banyak kayak mau pindahan. Minimal Iya. Ayolah Edelweiss endorse dong sama ini. dan Sans Traveling. Oh siap. Kita antar ke Rinjani. Kita April Mei kita berangkat ke Rinjani juga, udah dari Sumbing. Jadi buat kalian yang mau ikut ke Rinjani bisa daftar dari sekarang. Biayanya bisa nyicil juga, kita mau baik orangnya. Bisa dikit-dikit. Ngelakuin pendakian nggak harus cepet-cepet juga, meskipun kita open trip bawa banyak orang, yang penting udah ada guide-nya, udah ada leadernya, udah ada navigatornya, udah ada chef-nya, udah ada bagian logistik ini tuh segala macam. Jadi kita selaku peserta, ini kan gua di sini peserta nih, pesertanya Edelweiss. Jadi enak. Jangankan kita jalan cepet, kita jalan nyantai juga kayak ini ditungguin tuh sama panitianya. Malah dibikinin Nutrisari loh. Mau nggak? Enak ya. Tapi ini perjalanan akan lumayan sedikit memakan waktu ya. Ya kalau Ya. kalau misalkan jalan ya pasti memakan waktu, beda dengan naik motor, bro. Kan kita jalan Waktu. Jalan kaki. jalan kaki. Ya kurang lebih di area camp 3-4 jam paling lambat, paling cepat 2 jam, paling lambat 3-4 jam, bro. Kalau jalan Kalau kaki. kita nyampe area camp Area camp. 3-4 jam. 3-4 Kalau misalkan 3-4 jam kayak kita kalau contohnya di Gunung Jawa Tengah kayak dari base camp ke Gunung Perahu ya. 3 jam 3-4 jam.